Di kedalaman gurun yang gelap, sebuah legenda kuno berbisik, sebuah kutukan yang mengikuti setiap jiwa yang berani mengganggu ketenangan raja-raja Mesir, kutukan Firaun, sebuah jeratan yang tak terlihat menanti di balik dinding emas dan sakral. Tahun 1922, pencarian berakhir. Makam Tutankhamun yang terkubur selama 3.000 tahun akhirnya terbuka. Namun kebahagiaan berubah menjadi petaka. Kematian misterius mulai merenggut nyawa mereka satu persatu. Sekitar tahun 1951 sebelum Masehi, di jantung Mesir kuno, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tutankhaten. Ayahnya adalah Firaun Akhenaten, raja yang mengubah kepercayaan Mesir menjadi penyembahan satu dewa saja, Aten. Namun sejarah mencatat sesuatu yang luar biasa. Di usia yang bahkan belum menginjak 9 tahun, anak kecil ini naik tahta sebagai Firaun Mesir. Nama itu pun berubah dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, gambaran hidup Dewa Amun. Meski masih belia, keputusannya besar. Ia mengembalikan kepercayaan lama Mesir. Kuil-kuil dibuka kembali. Kota suci Thebes kembali hidup. Namun masa pemerintahannya singkat, hanya sekitar 10 tahun. Sampai akhirnya, di usia 19 tahun, Tutankhamun meninggal. Tiba-tiba, tanpa pewaris. Dengan sebab yang hingga kini masih menjadi misteri. Di balik topeng emas yang megah ini, tersembunyi sebuah misteri kematian yang telah bikin para ilmuwan bingung selama puluhan tahun. Tutankhamun meninggal dunia di usia belia, 19 tahun, tanpa pewaris. Penyebabnya masih menjadi teka-teki besar sejarah. Beberapa teori menyebutkan malaria atau penyakit tulang. Bukti arkeologis menunjukkan ia memang menderita cacat pada kaki. Teori lain yang populer adalah kecelakaan maut saat menunggang kereta kuda yang menyebabkan cedera fatal. Meski berbagai studi telah dilakukan, kebenaran pasti tentang bagaimana sang Firaun muda meninggal mungkin tak akan pernah kita tahu. Jasad sang raja disimpan dalam 3 peti berlapis di makam tersembunyi. Zaman berganti, dinasti berlalu, namanya perlahan hilang dari sejarah. Hingga dunia modern tiba, tahun 1922, Howard Carter mencari tanpa lelah. Suatu hari, mereka menemukan anak tangga tertutup pasir. Pintu makam dibuka perlahan. Carter menyalakan cahaya. Aku melihat hal-hal menakjubkan. Mereka baru saja menemukan makam Tutankhamun hampir utuh. Di dalamnya terdapat ribuan harta. Topeng emas murni. 3 peti mati berlapis emas. Kereta perang yang megah. Perhiasan berkilau. Senjata yang mematikan. Harta tak tersentuh selama 3 milenium dunia. Tercengang. Namun teror mulai Luka menyebar. kecil terinfeksi, demam, lalu meninggal. Pada saat yang sama, lampu di Kairo padam. Anjing kesayangannya ikut mati. Dunia pun berbisik, kutukan itu telah bangkit. Mengunjungi makam, demam misterius, penyakit paru-paru. Sekretaris ekspedisi ditemukan tak bernyawa. Ayah Bethel jatuh dari lantai 7, meninggalkan catatan penuh kecemasan. Apakah ini kebetulan? Ataukah manusia memang mudah percaya pada misteri yang tak bisa ia jelaskan? Namun, origami semua ini benar-benar kutukan. Para ilmuwan mulai menyelidiki. Teori South, bakteri mematikan. Makam yang tertutup selama ribuan tahun mungkin menyimpan jamur dan bakteri yang menyerang paru-paru. Teori 2, kekeliruan media. Banyak kematian yang dikatakan misterius ternyata memiliki sebab medis yang jelas. Bahkan Howard Carter sendiri hidup sehat selama 16 tahun setelah penemuan tadi. Teori 3, psikologi massa. Cerita kutukan menciptakan ketakutan. Ketakutan menciptakan legenda. Dan legenda
hidup lebih lama dari fakta. Lalu, bagaimana dengan kutukan itu? Apakah hanya kebetulan, penyakit, sensasi media, atau memang ada sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu? Pada akhirnya, yang pasti adalah satu hal. Sejarah selalu menyimpan rahasia. Dan beberapa di antaranya mungkin lebih baik tetap terkubur. Manusia selalu takut pada kematian. Saat takut, kita mencari cerita. Logika tak selalu cukup. Mitos membuat misteri terasa masuk akal. Mungkin kutukan itu nyata, mungkin hanya kebetulan. Yang jelas, rasa takutlah yang membuatnya abadi. Apakah kita menciptakan hantu, atau hantu menciptakan kita? Di balik cerita horor, seringkali ada ketakutan manusia yang belum selesai. Kita paham. Mari kaji dengan sadar. Tiap kisah horor sering memantulkan trauma, kesepian, atau rasa kehilangan. Saat mengerti sumber takut, kita bisa menatap cermin tanpa panik. Apa ketakutan terdalammu? Tulis di komentar. Terima kasih telah menonton di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Tetap waspada.